Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan Odoo jika diaplikasikan pada perusahaan yang bergerak di bidang F&B atau makanan dan juga minuman, yakni PT Bulan Sabit. Jadi, PT Bulan Sabit ini sendiri sudah berhasil beroperasi selama 3 bulan dan sudah berhasil pula mengekspansi ke 3 pulau besar di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Saya diibaratkan sebagai general manager di sana, diminta untuk memenuhi laporan perkembangan yang terjadi selama 3 bulan sejak perusahaan cabang tersebut berdiri. Jadi yang pertama akan saya jelaskan, yakni mengenai 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Jadi yang pertama itu ada planning. Nah, di tahapan perencanaan ini, perusahaan dapat merencanakan semua proses produksi yang terjadi, mulai dari penjadwalan proses produksi, pengadaan bahan baku atau raw material, hingga pengaturan sumber daya manusia serta mesin dalam perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, di mana di tahap ini perusahaan dapat mengatur sumber daya mereka dalam proses produksi, mulai dari tenaga kerja, mesin, dan juga bahan baku, serta dapat membagi tugas dengan adil, serta mengatur alur kerja dengan memastikan semua pihak memiliki peran yang jelas dalam proses produksi yang berlangsung. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan sendiri, perusahaan mulai mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan pada tahap planning di tahapan pertama. Dan yang keempat, ada tahap pengendalian atau controlling, di mana dalam tahap pengendalian ini, perusahaan mulai mengevaluasi dan juga memantau jalannya proses produksi. Dan yang kelima ada peningkatan berkelanjutan atau improvement, di mana dalam tahap ini itu perusahaan sudah mulai meluncurkan sebuah inovasi-inovasi atau pembaruan dalam proses manufaktur mereka secara berkelanjutan. Hal ini tentu untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, serta daya saing perusahaan tersebut. Jadi setelah dari 5 tahapan fungsi manajemen manufaktur, di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara perusahaan membuat stok persediaan baik berupa bahan baku atau produk. Yang sudah tertera di layar, kita klik inventory atau persediaan atau stok persediaan. Lalu kita ke produk. Di sini sudah ada beberapa produk dan bahan baku yang sudah saya buat. Tapi kita akan membuat yang baru. Kita klik icon new. Sebelum itu, perusahaan ini memproduksi produk berupa dimsum dan juga lumpia. Nah, jadi di sini bahan bakunya kita misalkan saus mentai. Ya, bahan bakunya saus mentai. Nah, kita coreng salesnya karena kita bukan menjualkan, tapi kita membeli atau pure case. Jadi kita coreng salesnya, lalu di sales price-nya ini kita nolkan. Karena kita tidak ada harga jual, pajak penjualannya juga. Di cost-nya ini harga saus mentainya dalam satu unit misalkan 30.000. Untuk kategorinya kita beri bahan baku saus mentai. Referensinya terserah kalian, tapi saya akan menamai SM2. Nih. Nah, kalian bisa menambahkan juga foto ya, foto produk atau bahan baku di sini, hanya tinggal klik icon pensil, nanti akan terunggah secara otomatis. Oke, lalu yang bahan baku sudah, sekarang kita ke produk. Sekarang kita ke produk. Bagaimana cara membuat persediaan produk. Nah, sama seperti tadi, klik new. Oke, saus mentai berarti produknya dimsum mentai. Oke, kalau produk berarti pure case-nya kita coreng karena kita menjualkan ya. Lalu sales price-nya ini
dimsum mentai kita jual dengan harga 15.000. Misalkan. Sales tax-nya 11%, cost-nya atau modalnya ini 10.000. Oke. All kategori sama seperti tadi, tapi di sini kita beri dimsum garis miring dimsum mentai. Oke. Referensi barcode-nya DM2. Nah. Oke. Sudah. Lalu kita cek apakah sudah ada di inventory untuk produk dan bahan baku yang sudah kita buat tadi. Kita ceknya sama caranya di inventory produk, lalu di search. Ini ya, ada ya. Jadi di sini sudah tertera, oke, dimsum mentai. Lalu untuk bahan bakunya tadi saus mentai. Apakah ada? Yes, ada SM2. Tapi kita tadi tidak menambahkan foto. Kalau untuk ini yang sudah saya buat sebelumnya, ada fotonya. Seperti itu. Lalu, setelah inventory, kita beralih ke pure case atau ke pembelian perusahaan kepada pemasok. Namun sebelum itu, kita beralih ke inventory terlebih dahulu. Oke. Jadi di inventory ini selain dimsum mentai dan juga saus mentai tadi sudah ada ayam, terus jamur, kulit lumpia, terus minyak goreng, pepper box gitu ya, kecap asin, kulit pangsit dan lain-lain sebagai bahan bakunya. Lalu produknya ada dimsum mentai, dimsum goreng, dimsum bakar, dimsum original, ya. Lalu ada lumpia udang, terus lumpia ayam, banyak ya. Oke. Lalu setelah inventory kita ke pure case atau bagaimana cara perusahaan membeli bahan baku dari pemasok seperti itu. Jadi sama, kita klik new. Lalu kita tulis di sini PT Star. Oke. Referensi pemasoknya terserah, kita bisa isi PTSR seperti itu, terserah. Lalu untuk ekspektasi kedatangannya, karena ini tanggal 6, kita buat tanggal 7, jadi hanya 1 hari. Kita play. Lalu untuk produknya, untuk PT Star ini kita order saus mentai. Saus mentai, oke. Nih, kita order saus mentai. Ya. Lalu kuantitinya kita mau order berapa di sini? Kalau kita mau order 1, kita order 1. Kalau kita mau order 10, bisa. Aku di sini mau order 2 aja. Oke. Lalu setelah itu kita confirm order. Kita receive produk, terima produk. Kita validasi. Lalu kita kembali pure case dan kita klik untuk kita lakukan pembayaran. Nah, ini kita klik create bill. Bill date-nya kita buat tanggal 6. Oke, seperti ini. Saus mentai kita order 2 dengan harga per unit 15, totalnya 30.000. Nah, sudah seperti ini, kita confirm. Setelah semuanya selesai, kita pay. Nah, saya mau ini
Saya mau bank aja, terus manual payment. Kalau sudah, kita bayar. Nah, kalau ada tanda seperti ini, berarti kalian sudah bayar. Kalian sudah bayar bahan baku di pemasok. Sudah lunas ya. Sudah lunas. Seperti itu. Kalian bisa buat ya, buat semuanya dari bahan baku yang sudah kalian buat, seperti tadi ada saus mentai, ada ayam, ada jamur, ada banyak banget. Nah, itu bisa kalian order satu-satu di Purekes ini ya. Lalu setelah Purekes sudah selesai, otomatis kita ada stok persediaan untuk bahan baku yang sudah dibeli dari pemasok. Seperti itu. Setelah Purekes, kita beralih ke manufacturing atau produksi. Nah, di tahapan produksi ini ya, setelah kita sudah punya stok persediaan dari bahan baku, nah kita akan buat atau mulai memproduksi produk yang kita inginkan. Sama sepertinya caranya tadi caranya sama seperti tadi, new. Lalu kita mau buat apa? Produk apa? Misalkan dimsum mentai. Jadi dimsum mentai. Ini kita mau buat satu aja, satu produk dimsum mentai. Lalu produknya apa aja? Oke, jadi ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi dimsum mentai, kurang lebih seperti ini. Kita ibaratkan ada udang, ayam, kulit pangsit, kecap asin, minyak wijen, saus mentai, tepung terigu, tapioka. Kita tambahkan telur. Oke. Nah, setelah sudah menginput apa saja bahan baku yang digunakan, nah sekarang kita ke porsi setiap bahan baku tersebut ya. Kita misalkan udang kita butuh setengah kilo atau 0,50, ayam sama 0,50, kulit pangsit 1, asin 1, minyak wijen 1, saus mentai 1. Jadi kalian tentukan ya komposisi dari setiap bahan-bahan yang kalian gunakan untuk memproduksi satu dimsum mentai itu kira-kira cukup berapa? Kira-kira komposisinya berapa? Seperti itu. Nah, setelah sudah lengkap semua, kita confirm. Oke, setelah kita confirm, kalau kalian perlu perhatikan ya di sini di komponen status, di status komponennya. Jika komponen status ini available atau tersedia, berarti semua bahan-bahan yang sudah kalian input untuk membuat dimsum mentai ini semuanya ada dalam stok produksi. Nah, tapi kalau ada salah satu bahan yang dia tidak ada di stok produksi, otomatis ini akan berwarna merah. Ya, jadi kalian perlu untuk membeli di pemasok, alias kalian harus kembali ke Purekes untuk membeli bahan yang tidak ada di stok produksi. Baru nanti ketika kalian sudah beli di Purekes, beli di pemasok, kalian bisa masukkan di sini, di manufacturing. Seperti itu. Lalu setelah itu kita mulai, lalu kita produksi. Oke, ini sudah. Kita kembali manufacturing, lalu kita perlu ke inventory. Kenapa? Di sini kita mau lihat apakah dimsum mentainya ini sudah bertambah atau belum. Ada keterangan 1 unit. Ya, jadi memang kita sudah membuat produk dimsum mentai, otomatis di sini akan berubah jadi 1 unit. Jadi kita punya stok persediaan
produk dimsum mentai sebanyak 1 unit, seperti itu. Ya, setelah di manufacturing, kita ke sales. Nah, di sales ini, kita ibaratnya menjadi customer yang memesan sebuah produk dari PT Bulan Sabit. Nah, misalkan di sini nama customernya ada Lina. Dan tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa PT Bulan Sabit ini mengekspansi 3 wilayah di Indonesia, ada Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Nah, semisalkan Lina ini ya dari Sumatera Utara. Ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk price list-nya ini kita pilih default aja. Payment terms-nya ini banyak ya, ada yang langsung 15 hari, 21 hari, 30 hari, 45 dan seterusnya. Di sini saya memilih immediate payment aja. Lalu di sini produk apa yang ingin dibeli dari PT Bulan Sabit? Dimsum mentai. Oke. Oke, setelah sudah terunggah, seperti ini, kita confirm, kita buat invoice-nya. Oke, kita buat invoice-nya. Kita buat draft, lalu kita isi invoice date-nya. Misalkan hari ini ya, hari ini tanggal 6. Lalu kita confirm. Lalu kita sebagai Lina, kita membayar atau pay. Kita klik pay. Saya mau pilih bank aja atau secara transfer. Lalu kita buat payment-nya, pembayarannya. Oke, kalau sudah ada hijaunya seperti ini, otomatis transaksi Lina ini berhasil ya, atau dia sudah membayar kepada PT Bulan Sabit, seperti itu. Oke, setelah transaksi berhasil, kita perlu untuk ke inventory. Nah, ini kita perlu untuk ke inventory, tepatnya di delivery order. Ini ada 1 to deliver. Nah, kita perlu cek di sini. Nah, setelah seperti ini, perlu untuk kita validasi agar pada sales ini ya, muncul keterangan bahwa Lina ini sudah menerima barangnya. Jadi, ketika kita belum validasi, otomatis Lina masih belum menerima barangnya, alias barang tersebut masih dalam pengiriman. Nah, ketika kita sudah validasi, maka keterangan di salesnya atau di penjualannya ini bahwa Lina sudah menerima barang dimsum mentai dari PT Bulan Sabit, seperti itu. Jadi, perlu untuk kalian memvalidasi terlebih dahulu. Oke. Setelah sales selesai, kita ke akuntansi. Lalu di bagian akuntansi ini, kalian bisa melihat ada 2 grafik. Yang pertama yakni grafik dari retur pelanggan. Lalu di sebelahnya ada grafik dari tagihan vendor. Dan selain dari 2 grafik ini, kalian bisa melihat berbagai jenis laporan perusahaan di bagian reporting. Di situ kalian bisa melihat bagaimana neraca saldo dari perusahaan, lalu dari arus kas perusahaan, laporan laba rugi mereka, laporan pajak, dan masih banyak lagi, seperti itu. Baik, itu saja sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.